البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita sebelum melanjutkan, kemarin telah kita baca hadis yang berisikan tentang keutamaan berdoa setelah azan, yaitu setelah azan keutamanya sangat besar, yaitu kelak orang yang senantiasa berdoa tersebut di hari kiamat akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di dalam doa tersebut kita memintakan untuk Rasulullah SAW al-wasilah. Al-wasilah bukan perantara artinya, tapi apa? Tingkatan surga yang paling tinggi. Memintakan apa? Tingkatan surga yang paling tinggi untuk Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan balasan yang baik, yaitu akan menghalalkan syafaatnya nanti untuk orang yang senantiasa berdoa tersebut. Barakallahu fiikum. Hadisnya pendek. Hadis Jabir bin Abdullah, Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tafadhal barakallahu fiikum. Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hina yasma'u nida Allahumma rabbana bid-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Na'am, ahsanta barakallahu fiikum. Tafadhal. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiikum. Antum sudah siap? Siapkan pendek banget ini doa setelah adzan. Tak sambil muternya siapkan ya, sambil muter ini. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiikum. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiikum. Tafadhal. Na'am, barakallahu fiikum. Tafadhal. An Jabir.
Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Santai. Man qala? Hina yasma'un nida. Na'am ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal. Tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal akh, tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Ahsan, tafadhal. Al-akh, tafadhal. Wal na'am barakallahu fikum. Tafadhal al-akh. Al-akh tafadhal. Tafadhal. Bravo. Ayo na'am ahsan. Tafadhal. Tafadhal akhi. Ayo na'am barakallahu fikum. Tafadhal akhi. Naam ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal. Tafadhal. Ayo. Naam ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal. 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 Naam ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal. أيوة نعم. أيوة تفضل. أيوة تفضل. أيوة سلام.
Ya, nam ahsan tabarakallahu fikum. Mulai menghafal insyaallah ya. Pendek dihafal. Soalnya bisa, kalau enggak bisa enggak masalah. Tapi kalau bisa ya dilanjutkan. Ya, na'am barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah. Bab yang baru sekarang barakallahu fikum, wujubu sholatil jamaah, wajibnya salat jamaah. Sekarang dalil mengenai wajibnya salat jamaah barakallahu fikum. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Nah barakallahu fikum antum. Siapa namanya? Belum. Ayo tafadhal. Siapa namanya? Keras suaranya enggak kedengaran. Suaranya siapa? Namanya siapa? Ayo Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Yang keras suaranya, lantang tegas itu loh ketika teriak-teriak itu ya. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Paham ya? Nah, namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ayo, itu namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, thumma ukhalifa ila manazil qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqa 'alaihim. Muttafaqun alaih. Ini bayangkan. Dalil yang menunjukkan atas wajibnya salat jamaah, yaitu keinginan Rasulullah untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak ikut salat jamaah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan laqad hamamtu, sungguh aku berkeinginan kuat an amura, untuk merintahkan orang untuk salat menjadi imam, ditegakkan salat, tsumma ukhalif, kemudian aku tidak ikut salat bersama mereka. Kenapa enggak ikut salat? Pergi ila manazili qaumin, pergi ke rumah-rumah kaum la yashhaduna shalah, yang mereka tidak ikut salat jamaah, fa uharriqu alaihim, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Bayangkan ini. Menunjukkan apa? Nah barakallahu fikum, ancaman yang sangat keras dan juga didikan Rasulullah SAW agar umatnya, kaumnya itu mereka menegakkan salat jamaah. Sampai-sampai Rasulullah berkeinginan untuk merintahkan orang untuk apa? Menggantikan salatnya dari imam maksudnya. Kemudian beliau pergi nah barakallahu fikum, mendatangi rumah-rumah kaum yang tidak ikut salat jamaah. Kemudian diapakan? Dibakar rumah-rumah mereka. Nah barakallahu fikum, keinginan sangat kuat sekali, menunjukkan bahwasanya salat jamaah adalah wajib hukumnya. Paham ya? Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk, maksudnya salat. Tegakkan salat ya. Nah barakallahu fikum. Kemudian juga barakallahu fikum salatnya seseorang, nah barakallahu fikum, salatul rajuli fil jamaah afdal min salatihi, nah barakallahu fikum, munfaridan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Salatnya seorang dalam keadaan jamaah itu lebih afdal daripada salatnya seorang sendirian. Paham ya? Nah barakallahu fikum, afdal min salatil fardhi. Nah barakallahu fikum bi 27 derajat. Paham ya? 27 derajat. Paham ya? Jadi menunjukkan bahwasanya keutamanya besar. Keutamanya sangat besar, jangan sampai kita meninggalkan salat jamaah tanpa ada udzur yang syar'i. Udzur yang syar'i apa di antaranya? Safar. Paham ya? Safar terkadang sendirian. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua sakit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga karena ada udzur-udzur yang lain. Wa illa, selama tidak ada udzur yang syar'i, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, haram untuk meninggalkan salat jamaah. Nah, barakallahu fikum. Nah, terkhususkan sekarang nih zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini, fitnah corona, yang orang kalau dikit-dikit kisahnya ceritanya cuma covid, paham ya? Itu banyak orang yang ketakutan datang ke masjid. Salat jamaah ke masjid takut karena apa? Nanti khawatirnya tersebar virus corona. Sleman zona merah, Bantul juga sama katanya. Kata-katakan enggak usah ngurusin itu. Paham ya? Semangat dalam menimba ilmu, semangat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala akan semakin kuat imanitasnya. Kalau imanitasnya kuat, insyaallah biidznillah, dengan berjalannya waktu, makanan yang antum makan, imunitas antum akan kuat. Paham ya? Karena orang terkadang kenapa lemah imunitasnya, lemah fisik tubuhnya, kenapa? Karena panik. Paham ya? Jadi panik ini penyakit yang sangat berbahaya. Panik. Hati-hati. Jangan sholat jamaah di masjid, nanti kena corona. Hati-hati. Nah,
Panik dia. Setelah panik, langsung apa? Down dia. Langsung tiba-tiba langsung ketakutan, gemetaran, mau ke masjid takut, nengok pintunya aja udah takut, paham ya? Allah musta'an. Sebabnya apa? Panik tadi itu. Jangan panik sampai aja. Corona sekarang yang misalkan ada, kita hadapi dengan banyak-banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjaga imunitas kita, kesehatan kita dan jangan lupa menjaga imanitas kita. Keimanan zakat, keimanan. Karena kalau ada keimanan, kuat imannya, dia akan apa? Bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak takut sama sekali. Mahfum insyaallah ya? Nah, tapi menjaga diri harus. Bukan berarti kita menyepelekan penyakit-penyakit yang ada, bukan. Tetap kita barakallahu fikum waspada dan jaga kesehatan kita tapi tidak melupakan yang namanya apa? Imanitas tadi itu. Barakallahu fikum dengan memperbanyak beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini wajibnya salat jamaah sampai Rasulullah hendak membakar rumah kaum yang mereka tidak hadir dalam salat jamaah tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, hadisnya muttafaqun alaih. Hadis kalau muttafaqun alaih enggak usah nanya lagi sahih atau tidak. Paham ya? Kalau antum mau menjumpai, mau nengok, mau ngecek hadis-hadis yang muttafaqun alaih, Umdatul Ahkam. Di antaranya itu masalah fikih, Umdatul Ahkam, muttafaqun alaih, muttafaqun alaih, muttafaqun alaih. Kemudian juga Al-Lu'lu' wal Marjan. Kumpulkan itu ya. Al-Lu'lu' wal Marjan itu kitab lumayan tebal tergantung cetakannya. Saudi bagus, cetakannya kuat, paham ya? Itu juga bagus sekali, muttafaqun alaih. Jadi tingkatan yang paling kuat ya ini hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Urut-urutan setelahnya apa kemarin? Infarada bihi Al-Bukhari. Berikutnya lagi siapa? Infarada bihi Muslim. Berikutnya lagi bagaimana? Hadisun sahihun ala syarti syaikhain. Paham ya? Berikutnya hadisun sahihun ala syarti Bukhari. Berikutnya hadis sahihun ala syarti Muslim. Berikutnya hadisun sahih rijaluh sahihain. Berikutnya lagi hadisun sahih rijaluh sahih Bukhari. Berikutnya lagi hadisun sahih rijaluh Muslim. Paham ya? Seperti itu. Baru nanti ashabu as-sunan, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau ashabu sunan ini tidak bisa kita pastikan sahih. Paham ya? Perlu terkadang kita mengecek lagi, neliti, karena buktinya apa? Ada yang sahih, ada yang dhaif. Asy-Syaikh Al-Albani rahimatullah alaih, beliau sampai mengumpulkan mengarang kitab apa? Sahih Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan Ibnu Majah. Menunjukkan ada yang sahih, ada yang dhaif. Tapi ada enggak antum pernah dengar orang yang mengarang kitab Sahih Bukhari? Ada enggak kira-kira? Jadi Sahih Bukhari disahih tasih lagi sama dia. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Sahih Muslim enggak ada. Kenapa? Kenapa? Karena para ulama telah menyambutnya dengan penerimaan. Manusia hampir semuanya, orang awam pun menyambut dengan penerimaan. Disebutkan oleh para ulama dengan ungkapan apa? As-sahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Apa? Sahihan. Paham ya? As-sahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, kitab masalah hadis, sahihan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Malik punya karya kitab yang sangat bagus, yaitu kitab apa? Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i termasuk murid Imam Malik kan itu. Beliau menghafal itu ya, kitab Muwatta itu. Masya Allah. Tapi setelah munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka para ulama telah sepakat secara globalnya. Barakallahu fikum, sampai muncul ucapan apa tadi? As-sahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Kitab hadis yang disusun yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim adalah sahihan. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mohon insyaallah. Barakallahu fikum, istamafhum. Ayo na'am, barakallahu fikum. Kita lihat faedah bawahnya itu, qala asy-syarih athabahullah. Perhatikan kitabnya ya, karena kitab yang kita baca ini kan hampir semuanya gundul Arabnya. Jadi kalau antum sering perhatikan, sering lihat, lama-lama bisa baca kitab sendiri gitu loh. Kalau enggak percaya buktikan aja. Karena apa? Karena sering lihat, sering perhatikan, sehingga ketika antum lihat tuh enggak tahu harokatnya jadi tahu. Lama-lama tahu sendiri gitu loh. Paham ya? Jadi diperhatikan.
Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam An-Nawawi, siapa nama dan kunyahnya? Bismillah. Siapa nama dan kunyahnya Imam Nawawi? Akhfadil. Siapa nama dan kunyahnya Imam Nawawi? Siapa barakallahu fikum antum? Abu Zakaria? Siapa? Na'am. Siapa antum al-akh? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, dihafal ini. Masukkan dalam daftar antum. Paham ya? Nah, ini penting ya. Yahya bin Syaraf An-Nawawi, tulis, dihafal. Nanti tanya lagi nanti. Imam Nawawi namanya siapa? Yahya bin Syaraf Abu Zakaria, dihafal. Jangan lupa ya. Nah, Imam Nawawi masyhur imam. Nah, barakallahu fikum ahli sunnah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, fal jama'atu ma'murun biha. Maka salat jamaah diperintahkan untuk ditegakkan lil ahadits as-sahihah al-masyhurah, dikarenakan hadis-hadis yang sahih yang masyhurah, wa ijma'il muslimin, dan juga karena kesepakatan kaum muslimin. Intaha al-majmu'. Al-majmu' sini bukan majmu' al-fatawa, bukan ya. Al-majmu' syarh muhadzab itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, majmu' syarh al-muhadzab. Paham ya? Nah, itu ma'ruf kitabnya majmu'. Majmu' syarh muhadzab itu ya. Nah, barakallahu fikum. Mohon insyaallah bukan majmu' fatawa ya. Kalau Syekhul Islam na'am, majmu' fatawa. Tapi kalau Imam Nawawi majmu' syarh muhadzab. Paham ya, itu kitabnya, na'am. Maksudnya kitab tersebut yang dijadikan rujukan. Wa qala Ibnu Mundzir rahimahullah taala, wa mimman kana yara anna hudhural jama'at fardun, dan termasuk dari kalangan para salaf yang berpandangan bahwasanya menghadiri salat jamaah adalah wajib. Na'am Atha bin Abi Rabah 1, wa Ahmad bin Hanbal 2, wa Abu Thawr 3. Paham ya? Berpendapat bahwasanya apa? Berpandangan bahwasanya menghadiri salat jamaah adalah wajib. Paham ya? Jadi jangan sampai kita meninggalkan salat jamaah tanpa udzur yang syar'i. Paham ya? Nah, karena banyak sekarang orang-orang yang apa? Badannya kekar, pendek kekar, pendekar, pendek kekar. Paham ya? Nah, berbelang enggak usah nanya, sit up enggak usah nanya, push up kerjaannya, paham ya? Tapi melangkahkan kakinya untuk ke masjid rumahnya dengan masjid jaraknya 1 meter, enggak kuat. Sebabnya apa? Imannya lemah. Bayangkan itu. Masjid di belakang rumah, cuma melangkahkan kaki 1 meter aja enggak kuat, bayangkan. Orang-orang yang jauh rumahnya dari masjid, mereka melangkah, mereka menempuh baik dengan motor dengan semisalnya, kuat karena imannya. Jadi iman kuat pengaruh ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai antum atau kita semuanya bermalas-malasan menghadiri salat jamaah hanya karena malas, karena perkara dunia, karena perkara-perkara yang lain. Jangan, upayakan semaksimal mungkin tetap menghadiri, mendatangi salat jamaah. Barakallahu fikum. Naam, mendatangi rumah-rumah Allah, masjid Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Adapun di masa-masa ujian dan fitnah sekarang ini adanya, nah barakallahu fikum, Covid-19 ini atau 19? Covid-19 ya, nah barakallahu fikum. Nah, melihat masjid-masjid, kalau seandainya antum merasa tidak tenang karena jaga jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter, ada yang mungkin 2 meter, paham ya? Datang di Masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih tenang, rapat salatnya. Kalaupun seandainya antum 5 orang, 10 orang, kemudian apa barakallahu fikum, bisa menegakkan salat jamaah tanpa ada fitnah, lakukan. Paham ya? Di masjid tersebut. Setelah mereka enggak masalah. Karena kalau antum salat berjamaah bersama mereka, jaga jarak yang panjang sekali kayak gitu, kadang rasanya enggak tenang kita. Iya enggak? Ya, salatnya udah jaga jarak 1 meter 1 meter, kemudian ada yang di belakang, ada yang di pojokan, ada yang, Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Intinya kita bertakwa kepada Allah taala semampu kita. Karena ini fitnah, ujian, barakallahu fikum. Corona ini sebagai ujian, dan ada hikmah di balik corona. Di balik corona ini ada hikmah juga. Apa hikmahnya? Banyak orang-orang yang semula dulu mereka menyangka, nah barakallahu fikum, bahwasanya Ahlus Sunnah itu keras, ekstrim. Ternyata Ahlus Sunnah itu orang yang lembut. Salat berjamaah di masjid, enggak takut yang namanya apa? Nah barakallahu fikum, virus-virus yang ada, tapi tetap berhati-hati. Sehingga mereka apa? Berbondong-bondong gabung dengan Ahlus Sunnah. Itu kita rasakan. Paham ya? Adapun hizbiyun, al-bid'ah wad-dhalal, apa mereka? Lockdown. Paham ya? Sampai sekarang masih ada yang lockdown.
Bacanya lockdown itu ada ya. Nah, barakallahu fikum. Paham maksudnya? Ayo wanam. Antum kalau enggak percaya saksikan di kampung-kampung itu. Ahlul bid'ah wad dhalal hizbiyun. Ashabul jam'iyat wal muassasat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum masih lockdown. Lockdown mereka. Akhirnya di balik lockdown tersebut justru apa? Hafalannya pudar, rusak orangnya, akhlaknya pun berubah, penampilannya pun enggak usah nanya. Semula rambutnya masya Allah bagus, cukurannya rata. Begitu lama karena lockdown, masya Allah, cukurannya ada yang model kayak anak pang itu. Sini, masya Allah ini ada garisnya, seret ini. Paham ya? Kalau maksudnya di kampung-kampungnya banyak sekali. Anak menyaksikan juga. Nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya itu karena kelamaan lockdown tadi loh. Paham ya? Nah, ustadznya pun juga seperti itu. Taat komando dari atasan, hati-hati barakallahu fikum. Sudah lama ngaji, sudah lama belajar, ternyata menjadi TK lagi. Apa TK? Taat komando. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Nah, kalau kita mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum. Yang enggak usah jauh-jauh lah. Kalau mau melihat contohnya yang sampai saat ini lockdown dan dibuka masjidnya tapi dengan jaga jarak, dan itu pun apa? Usianya pun sekian-sekian, tanyalah sama al-akh Abu Kasha. Paham ya? Insyaallah tahu. Enggak jauh dari sini. Paham ya? Ma'had Al-Ansar. Paham ya? Dulu mantri mantan santri. Nah, barakallahu fikum, seluruh pernah di sana ya. Dulu tapi ya. Nah, barakallahu fikum, nasallahu an yahdiyahum. Allahu musta'an. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Intinya kesimpulannya, salat jamaah jangan ditinggalkan kecuali ada udzur yang syar'i. Naam. Wa qala Syafi'i, berkata al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa namanya? Ayo, naam. Siapa namanya? Antum. Siapa? Abu siapa? Abu Abdullah. Namanya siapa? Ayo, naam. Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Nah, barakallahu fikum. Akh Ibrahim. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jangan sampai lupa. Catat lagi. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya tak arahkan yang kecil-kecil dulu. Kalau kecil-kecil enggak mampu baru yang besar. Paham ya? Karena ini penting ya untuk apa? Melatih untuk menghafal nama-nama para ulama salaf dan juga sebagian para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Dalam artian apa? Melatih menghafal nama-nama para sahabat dan nama-nama para salaf, tujuannya apa tujuannya? Perhatikan, tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk menghilangkan memori-memori antum dulu. Ketika antum dulu menghafal nama-nama para pemain sepak bola, ya enggak? Nama-nama pemain pembalap. Wah, mungkin masih ingat, tapi kalau nama para sahabat harus diupayakan itu sebagai penggantinya. Dihapus semua. Paham ya? Nama-nama, nah barakallahu fikum, pemain sepak bola, nama-nama artis, nama-nama, barakallahu fikum, pembalap, hindari semuanya. Diganti dengan nama para sahabat, nama para tabi'in dan juga sebagian para salaf. Nah, barakallahu fikum. Imam Syafi'i, siapa namanya tadi? Ihsan Muhammad bin siapa? Bin Idris Abu Abdullah. Tak kasih kunci. Imam yang keempat kunyahnya Abu Abdullah semuanya. Kecuali Abu Hanifah, kuncinya itu. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Hanifah yang beda sendiri. Abu Hanifah siapa namanya? Akhi Husain Nu'man bin Thabit. Paham ya? Nu'man bin Thabit namanya Abu Hanifah. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat kalam Imam Syafi'i di sini. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala la urakhis. La arkhas ini ya. La arkhas atau rakhis ini? Masih rukhsah, rakhis ya kelihatannya ya. Rakhis. Atau arkhas? Rakhis, rakhas yurakhis ya. La urakhis liman qadira ala salatil jamaah fi tarki ityaniha illa min udrin. Paham ya? Liman qadara ya, afan. La urakhis liman qadara ala salatil jamaah fi tarki ityaniha illa min udrin. Artinya, aku tidak memberikan keringanan sedikit pun bagi orang yang mampu untuk mendatangi salat jamaah, tidak memberikan apa keringanan bagi orang yang mampu untuk menegakkan salat jamaah. Apa keringanannya tersebut? Tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan mendatanginya. Belum. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana?
tidak diberikan apa? Keringanan untuk meninggalkannya. Upayakan tetap mendatangi salat jamaah illa min udhrin, kecuali ada udzur, sakit misalkan. Sakit, kemudian enggak bisa berangkat, ada udzur. Tapi kalau sehat, paham ya? Kemudian badannya pun Masya Allah fit, paham ya? Imunitas enggak usah nanya, 4 sehat 5 sempurna makanannya sudah. Paham ya? Gara-gara takut corona kok enggak berangkat ke masjid salat jamaah, sangat disayangkan. Eman-eman. Paham ya? Allahul musta'an, barakallahu fikum. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkata Al-Imam Abdullah bin Mas'ud sahabiyun jalil, laqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Ma'lumun nifaqih. Artinya apa? Sungguh, aku telah diperlihatkan, aku telah melihat pada diri kami. Nah, barakallahu fikum, tidaklah ada orang yang menyelisih salat jamaah kecuali munafik. Ma'lumun nifaqih, yang diketahui kemunafikannya. Bayangkan itu. Paham ya? Jadi Abdullah bin Mas'ud saja merasa kalau seandainya salah satu di antara kami, kata beliau, meninggalkan salat jamaah, melainkan dia itu dikatakan munafik, yang kenifakannya, kemunafikannya diketahui. Allah musta'an. Jadi kalau enggak ada udzur jangan meninggal salat jamaah, barakallahu fikum. Kalaupun seandainya memang ada udzur, kok di rumah kesempatan salat jamaah dengan istrinya, dengan anaknya atau dengan keluarganya, barakallahu fikum. Adapun kalau nanti tidak ada udzur wala syai', hadir. Nah, barakallahu fikum, ke masjid yang lebih afdalnya untuk saat ini karena banyak orang-orang yang apa? Renggang safnya mencari masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Diupayakan mencari masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang salat sesuai dengan as-sunnah, rapat safnya. Istau wa la takhtalifu, fatakhtalifa qulubukum. Tarasu suddul khalal. Rapat lurus. Paham ya? Bukan iftaraku, suruh renggang. Paham ya? Allahul musta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Fitnah, barakallahu fikum. Naam. Intaha Al-Fath Ibnu Rajab. Selesai penukilan dari Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimatullah alaihi. Sudah enggak asing lagi kan sekarang? Karena Imam Ibnu Rajab juga punya Fathul Bari. Paham ya? Al-Hafidz juga punya kitab Fathul Bari. Na'am, barakallahu fikum. Berarti hadisnya kita selesaikan. Ini yang bisa antum hafal dan yang antum setorkan, barakallahu fikum. Kita lihat sebelum ditutup, kita lihat ada satu pertanyaan ini. Bismillah. Apakah Imam Syafi'i rahimahullah seorang periwayat hadis, dan apakah di dalam kitab beliau apakah hadis yang terdapat di dalamnya dikumpulkan beliau sendiri? Barakallahu fikum. Beliau termasuk salah satu muhaddits juga. Nah, barakallahu fikum, dan sering dinukilkan. Dinukilkan sebagai kitab rujukan tersebut. Nah, barakallahu fikum, bahkan kitab tersebut diakui oleh para ulama kitab yang bagus. Nah, kitab yang bagus. Adapun masalah yang mengumpulkan apakah beliau sendiri ataukah bukan, secara zahir na'am, cuman yang menulis mengumpulkan di kitab itu wallahu alam setelahnya. Paham ya? Adapun kalau awal mulanya beliau kumpulkan dengan tulisan-tulisan beliau, itu mungkin saja. Paham ya? Seperti Ar-Risalah, itu kan beliau ngarang Ar-Risalah. Ar-Risalah kitab yang ada di dalamnya pembahasan masalah usul juga, Ar-Risalah itu ya, karya Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi Imam Syafi'i itu masuk Imam Ahlus Sunnah. Paham ya? Kalaupun dia meriwayatkan hadis belakangan. Paham ya? Maksudnya itu, barakallahu fikum, tabaqahnya itu bukan tabaqah yang seperti yang barakallahu fikum di atasnya ya. Barakallahu fikum, tapi beliau barakallahu fikum ketika mengarang kitab Ar-Risalah, itu bukan istilahnya sekedar ngarang gitu, dalamnya bagus sekali kitabnya. Masalah fikih juga ada. Paham ya? Kalau Ar-Risalah itu masalah usul fikih banyak sekali situ. Barakallahu fikum. Kesimpulannya Imam Syafi'i itu masuk Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum, yang beliau ini juga termasuk muhaddits karena beliau menghafal Muwatta. Ya kan, beliau kan menghafal Muwatta pada usia masih muda. Muwatta karya siapa tadi? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahmatullahi alaihi majma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.